Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aflaufaira dari Prodi TM kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi melukis segitiga. Simak materi berikut ya. Yang pertama, kita akan melukis garis tinggi pada segitiga. Langkah pertama, kita buat segitiga sebarang terlebih dahulu, di mana nanti untuk titik yang atas itu diberi titik A, lalu untuk yang kiri diberi titik B, kanan titik C. Selanjutnya kita akan membuat busur yang akan memotong garis B sama C. Untuk lebar jari-jarinya terserah, yang penting bisa memotong garis BC. Busur itu nanti akan dinamai L1. Busur L1 tadi kan memotong garis BC. Untuk titik yang memotong di sebelah kiri diberi nama titik K, yang di sebelah kanan diberi nama titik L. Lalu kita buat busur yang berpusat pada titik K, di mana lebar jari-jarinya sama seperti awal tadi ya. Lalu diberi nama busur L2. Lalu kita buat busur lagi yang berpusat di titik L dengan ukuran jari-jari yang sama. Setelah itu diberi nama busurnya L3. Busur L2 sama L3 saling berpotongan di satu titik, itu namanya titik M. Lalu hubungkan titik A dengan titik M. Garis AM sama BC saling berpotongan di satu titik, itu nanti namanya titik D. Untuk garis tingginya itu adalah garis AD. Jadi untuk perpotongan garis tinggi nanti akan membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, kita akan melukis garis bagi. Langkah pertama, kita buat segitiga sebarang terlebih dahulu, di mana nanti titik yang atas adalah titik A, lalu yang kiri titik B, dan yang kanan titik C. Berikutnya kita akan membuat sebuah busur yang berpusat di A, di mana nanti akan memotong garis AB sama AC. Untuk lebar jari-jarinya kita perkecil. Busur tadi dinamakan L1. Busur yang memotong garis AB dinamakan dengan titik K, dan busur yang memotong di garis AC dinamakan titik L. Selanjutnya, kita membuat busur yang berpusat pada titik K dengan lebar jari-jarinya agak diperbesar dari semula ya, karena menyesuaikan. Lalu busur tadi diberi nama L2. Setelah itu kita buat busur lagi di pusat L, ukurannya sama seperti yang di pusat K tadi. Nama busurnya adalah L3. Busur L2 dengan L3 saling berpotongan di satu titik, itu namanya titik M. Setelah itu hubungkan titik A dengan titik M. Garis AM memotong garis BC, di mana titik perpotongannya adalah titik D. Untuk garis baginya adalah garis AD. Jadi garis bagi adalah garis yang membagi satu sudut menjadi dua sudut yang sama besar. Yang ketiga, kita akan melukis garis berat. Langkah awalnya kita buat segitiga sebarang terlebih dahulu, seperti yang awal-awal tadi ya. Jika sudah, kita buat sebuah busur yang berpusat pada B. Untuk lebar jari-jarinya terserah, yang penting tidak melebihi panjang garis BC. Untuk busur ini dinamakan L1. Berikutnya kita membuat busur yang berpusat di C dengan ukuran jari-jari yang sama. Busur ini diberi nama L2. Busur L1 sama L2 saling berpotongan, untuk yang atas diberi titik K, yang bawah diberi titik L. Hubungkan titik K dengan titik L. Garis KL memotong garis BC di satu titik, yaitu di titik D. Lalu hubungkan titik A dengan titik D. Lalu yang mana garis beratnya? Yaitu garis AD. Jadi garis berat itu adalah garis yang memotong garis BC menjadi dua garis yang panjangnya sama. Yang keempat, kita melukis segitiga jika diketahui panjang sisi. Di sini saya memiliki
segitiga ABC di mana panjang AB adalah 10 cm, panjang BC adalah 9 cm, dan panjang AC adalah 12 cm. Langkah yang pertama, kita lukis sebuah garis AB dengan panjang 10 cm. Untuk yang kiri adalah A, yang kanan adalah titik B. Setelah itu kita lukis busur dengan jari-jari 9 cm dan berpusat pada titik B. Setelah itu kita buat busur lagi dengan jari-jari 12 yang berpusat pada titik A. Kedua busur tadi saling berpotongan di salah satu titik. Titiknya itu dinamakan titik C. Setelah itu, hubungkan titik C dengan titik A. Lalu hubungkan titik C dengan titik B. Kita lihat apakah panjangnya sesuai. Yang kelima, kita melukis segitiga jika diketahui sisi sudut sisi. Di sini saya memiliki segitiga PHR yang panjang PH adalah 7 cm, lalu sudut HPR adalah 80 derajat, dan panjang PR-nya adalah 8 cm. Langkah pertama, kita buat garis PH dulu dengan panjang 7 cm. Untuk sisi yang kiri adalah titik P dan yang kanan titik H. Lalu untuk langkah berikutnya yaitu kita melukiskan sebuah sudut di titik P. Besar sudutnya tadi adalah 80 derajat. Setelah itu kita tarik garis. Langkah yang berikutnya kita buat busur dengan jari-jari 8 cm yang berpusat pada titik P. Antara busur dengan garis besarnya sudut tadi saling berpotongan, lalu diberi nama titik R. Setelah itu hubungkan titik H dan titik R. Setelah itu kita lihat untuk panjangnya apakah sesuai. Oh iya, untuk yang tadi garis PH itu langkah yang pertama, lalu sudut langkah yang kedua. Setelah itu membentuk busur langkah yang ketiga, dan untuk yang menghubungkan titik R dan H adalah langkah yang keempat. Untuk yang keenam, kita melukis segitiga jika diketahui sudut sisi sudut. Saya mempunyai segitiga KLM, di mana sudut LKM adalah 40 derajat, lalu panjang KL adalah 7 cm, dan sudut KLM adalah 60 derajat. Langkah pertama kita buat dulu garis KL-nya yaitu 7 cm. Untuk yang kiri kita beri titik K dan yang kanan titik L. Langkah berikutnya kita buat sebuah sudut di titik K dengan besar sudutnya yaitu 40 derajat. Lalu kita tarik sebuah garis. Setelah itu langkah berikutnya kita buat sudut di titik L dengan besar sudutnya yaitu 60 derajat.
Setelah itu kita tarik garis. Kedua garis saling berpotongan di satu titik, yang mana titik nanti disebut titik M. Untuk yang ketujuh, kita melukis segitiga jika diketahui sisi-sisi sudut. Di sini saya memiliki segitiga DEF, di mana panjang DE adalah 6 cm, panjang DF adalah 8 cm, dan sudut DEF adalah 65 derajat. Langkah pertama, kita lukiskan garis DE dengan panjang 6 cm. Untuk yang kiri adalah titik D, yang kanan titik E. Lalu kita lukiskan sebuah sudut di titik E dengan besar sudutnya yaitu 65 derajat. Setelah itu tarik menjadi sebuah garis. Langkah berikutnya yaitu kita buat busur dengan jari-jari 8 cm berpusat pada titik D. Antara busur dengan garis yang tadi saling berpotongan di salah satu titik, nanti namanya titik F. Setelah itu hubungkan titik F dengan titik D. Untuk selanjutnya kita lihat apakah panjangnya sesuai. Untuk yang ke-8 kita melukis segitiga siku-siku. Di sini saya memiliki segitiga ABC, di mana panjang AB 7 cm dan panjang AC-nya 8 cm. Langkah pertama kita buat garis AB dulu dengan panjang 7 cm. Untuk yang kiri diberi titik A dan yang kanan diberi titik B. Setelah itu, kita lukiskan sebuah sudut di titik A, di mana besarnya adalah 90 derajat. Setelah itu, kita tarik sebuah garisnya dengan panjang 8 cm, karena kan itu nanti akan membentuk garis AC ya. Setelah itu, hubungkan titik B ke C. Untuk yang ke-9, kita melukis segitiga sama kaki. Saya memiliki segitiga ABC, di mana panjang AB sama dengan panjang AC, yaitu adalah 6 cm, dan sudut BAC adalah 50 derajat. Langkah pertama, kita buat garis AB terlebih dahulu, yaitu panjangnya 6 cm, yang kiri titik A, yang kanan titik B. Yang berikutnya kita buat sudut di titik A dengan besar 50 derajat. Setelah itu, kita tarik menjadi sebuah garis. Lalu, kita akan membuat busur dengan jari-jarinya 6 cm. Busurnya berpusat pada titik A. Busur sama garis tadi saling berpotongan di salah satu titik. Titiknya nanti dinamakan titik C. Lalu hubungkan titik C sama titik B. Dan untuk yang ke-10 atau terakhir, kita melukis segitiga sama sisi. Di sini saya memiliki segitiga ABC dengan panjang sisinya 7 cm. Langkah pertama, kita buat garis AB terlebih dahulu, panjangnya 7 cm. Untuk yang kiri adalah titik A, dan yang kanan adalah titik B. Lalu kita buat sebuah busur dengan jari-jarinya 7. Busur ini berpusat pada titik A.
Ini tadi untuk langkah yang pertama, ini untuk langkah yang kedua. Nah itu dengan jari-jari yang sama kita buat busur di pusat titik B. Kedua busur saling berpotongan di salah satu titik, titiknya nanti adalah titik C. Setelah itu, hubungkan titik C dengan titik A. Dan hubungkan juga titik B dengan titik C. Apakah benar panjangnya 7? Sudah benar ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.